Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu artikel atau tulisan yang pernah saya baca demikian. Hari-hari ini banyak orang yang menyukai beribadah, datang ke gereja, membaca firman Tuhan, dan juga di rumahnya dia juga baca firman Tuhan. Dia baca banyak renungan-renungan yang dikirimkan kepadanya melalui grup-grup WA atau video-video atau seperti renungan harian pada hari ini. Hari-hari manusia itu mereka rajin beribadah. Hari-hari manusia itu rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada fenomena saat ini rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang miris dalam suatu tulisan itu, suatu artikel itu yang saya baca, mereka mendengarkan firman Tuhan itu, di dalam pendengaran akan firman Tuhan itu, dia tidak mengosongkan hatinya untuk diisi oleh firman Tuhan. Tetapi dia boleh datang beribadah, dia mendengarkan firman Tuhan itu dalam rangka apa yang harus saya ambil dari sana untuk membenarkan diriku, atau apa yang boleh saya lihat di sana supaya bisa aku mengungkapkannya dan berdasarkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada analisa yang mengatakan ada orang-orang yang datang itu Bapak Ibu dalam hal ini dia datang dan tidak benar-benar memperhatikan daripada isi daripada setiap dan juga tidak menikmati dalam setiap ibadah itu, tetapi dia seperti kering dan gersang Bapak Ibu. Maka orang-orang yang mengatakan dirinya rajin beribadah Bapak Ibu, lalu ketika dia pulang atau ketika dia selesai secara seremonial di dalam ibadahnya, dia tidak mengaktualisasikan imannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu supaya kehidupan orang yang beribadah adalah kehidupan yang diisi oleh benar-benar oleh firman Tuhan. Dia mau disentuh oleh firman Tuhan, dia mau mendengarkan nasihat, dia mau mendengarkan teguran dalam firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan berkata, sebab firman Tuhan itu berkuasa, bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur, menyatakan kesalahan. Itu merupakan daripada faedah daripada firman Tuhan itu sendiri. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita mengatakan saya membangun mezbah di rumah kami, saya adalah orang yang hari-harinya harus tetap tinggal dalam firman Tuhan, berarti dengan demikian juga saya harus beribadah, saya harus berbuah dalam setiap ibadah saya. Hal yang paling utama yang menurut kita sepele, tetapi ini merupakan utama Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan ini. Orang yang beribadah adalah orang yang mampu mengekang lidahnya. Jadi orang yang mampu mengekang lidahnya maksudnya dia punya pengendalian diri. Dia tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara-saudariku ketika ada suatu konflik atau masalah, dia tidak serta-merta harus berkata ini dan itu, tetapi dia harus menganalisanya terlebih dahulu. Dan orang yang beribadah itu rajin beribadah bukan menjadi sumber konflik, bukan menjadi sumber daripada permasalahan, tetapi orang yang rajin beribadah itu adalah sumber membawa pendamaian, hatinya berdamai. Dia tidak menginginkan ada percekcokan dan pertikaian, tetapi ada kebenaran dan kenyataan dan peribadahan yang baik di sana. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan mau berkata kepada kita, semakin kita dekat kepada firman Tuhan, semakin dekat kita kepada Tuhan, mungkin tantangannya akan semakin banyak. Tetapi dengan banyaknya tantangan itu, mari kita mau diproses oleh Tuhan dengan menjaga lidah kita, menjaga setiap perkataan kita, menjaga setiap lisan kita Bapak Ibu, supaya kita terhindar daripada mara bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau kita adalah orang-orang yang beribadah,
Jikalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu, pertama sekali perhatikan setiap lisanmu, perkataanmu, dan kekanglah lidahmu. Jikalau itu adalah menyulitkan, melukai, dan tidak memberkati, maka jangan pernah katakan. Tetapi supaya kita ini Bapak Ibu tidak menipu diri kita sendiri, sebab orang yang tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, mari ada pengendalian diri dalam diri kita, baik dalam lisan kita, perkataan kita, dan juga dalam setiap tingkah laku kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk boleh berinteraksi sosial dengan baik, bahkan kepada keluarga kami, lingkungan kami, teman segereja kami, sepelayanan kami, teman sekerja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya menjaga kami, menjaga setiap lisan kami. Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami tidak menodai ibadah kami itu dengan perilaku kami yang tidak menunjukkan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami seluruhnya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.